Sebelumnya kita telah membuat tabel post untuk menyimpan data-data tulisan. Dan untuk saat ini, tabel tersebut masih kosong. Jadi dalam video ini, kita akan memasukkan beberapa data ke dalam tabel tersebut. Kita juga sudah membuat layout aplikasi dengan contoh beberapa data-data statis. Dan kita akan mengubah data-data tersebut dengan fake data dari database di video berikutnya. Pada pembahasan ini kita akan mengisi tabel post ini dengan beberapa data, dan Anda tentu saja bisa menggunakan cara manual dengan mengklik tombol insert ini, kemudian isi dengan sembarang data 1, 2, atau berapapun. Di sini saya akan contohkan bagaimana mengisi tabel post ini dengan beberapa data dummy menggunakan database seed. Kelebihan dari cara ini diantaranya adalah kita bisa menentukan berapapun data yang diinginkan. Kita juga bisa mengisi data dengan data yang seolah-olah real menggunakan bantuan Faker Library. Dan jika kita membuat aplikasi dengan tim, rekan kita satu tim juga bisa dengan mudah membuat data dummy dengan menggunakan satu perintah tanpa perlu mengimport file SQL. Dan masih banyak lagi keuntungan lain menggunakan database seed ini. Oke, dalam terminal, mari kita ketikkan perintah php artisan db.2 seed dan beri saja nama seednya post table seeder. Karena satu post atau tulisan ini milik dari satu user, maka sebelum kita buat beberapa data dummy untuk post, kita buat dulu fake usernya. Pertama-tama kita reset tabelnya menggunakan metode truncate. Selanjutnya, mari kita buat beberapa data user. Di sini saya akan membuat 3 fake user. Dalam metode insert, kita lewatkan daftar dari user yang akan kita buat. Sebelumnya kita telah membuat tabel email dan password. Ketika seed ini dijalankan, maka akan dibuat 3 user dengan ID 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita buka post table seeder, dan seperti langkah sebelumnya, kita lakukan truncate untuk mereset tabel post. Selanjutnya, saya nanti akan membuat 10 data dummy. Nanti dalam perulangan for inilah kita akan siapkan beberapa dummy untuk post. Setelah itu, nanti kita simpan dalam tabel post. Tapi sebelumnya kita siapkan dulu variable array untuk menampung data-data post. Kita kembali ke perulangan for, dan di sini kita akan tampung setiap dummy data dalam variable array posts. Kita definisikan nilai untuk author ID. Agar nilai dari author ID ini beragam, di sini saya akan menggunakan fungsi php rand. Sebelumnya saya telah menyiapkan 3 data user, dan pasti ketiga data user ini memiliki ID antara 1 sampai dengan 3. Oleh karena itu, saya di sini akan membuat angka acak antara 1 sampai dengan 3. Untuk nilai title, excerpt, dan lain-lain, kita akan memanfaatkan library Faker. Library ini sudah terinstall saat pertama kali kita install project Laravel baru. Anda bisa melihatnya di file composer.json. Dia berada di bagian require dev, yang artinya dia dibutuhkan selama dalam proses pengembangan. Terus terang, saya juga tidak hafal dengan fungsi-fungsi Faker, jadi mari kita buka dokumentasi resmi library Faker. Ini dia linknya, kita klik, dan kita cari dengan kata kunci lorem, next, oke, ini dia yang kita butuhkan. Oke, Faker ini menyediakan metode-metode khusus untuk membuat deretan kata.
Ada words, sentence, paragraphs, dan text. Oke, mari kita ke editor, tepatnya ke terminal, dan mari kita lakukan uji coba dulu metode-metode tadi sebelum kita gunakan di dalam database seed. Kita buka Thinker, kemudian kita buat object Faker dari Faker Factory. Kita coba panggil word, dia akan mengenerate satu kata. Selanjutnya kita coba sentence, Faker akan mengenerate satu kalimat. Kita coba dalam bentuk plural atau jamak, sentences, dan dia mengembalikan beberapa kalimat dalam bentuk array. Defaultnya ada 3 baris. Jika kita ingin lebih, tinggal kita tentukan di parameter pertama, dan jika ingin mengembalikan dalam bentuk string, isi parameter kedua dengan nilai false. Selanjutnya kita coba paragraph. Ini akan mengenerate satu paragraf. Dan jika kita coba dalam bentuk plural, dia akan mengembalikan 3 paragraf dalam bentuk array. Saya coba generate 10 paragraf dan dikembalikan dalam bentuk teks. Oke, terakhir kita coba teks. Dia akan mengembalikan random string seperti halnya paragraf. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya mari kita terapkan di dalam post table seeder. Pertama, kita import namespace dari library Faker. Kemudian kita buat object Faker menggunakan Faker Factory. Kita isi judul dengan Faker sentence. Agar terlihat lebih beragam, saya tentukan panjang kalimat antara 8 sampai dengan 12 kata. Untuk excerpt atau ringkasan tulisan, saya panggil Faker text dengan maksimal antara 250 sampai dengan 300 karakter. Untuk isi tulisan, saya akan menggunakan metode paragraphs dengan banyak paragraf antara 10 sampai dengan 15 paragraf. Untuk slug, mari kita lihat di dokumentasi Faker. Kita cari apakah ada metode untuk mengenerate slug. Ternyata ada, dan seperti yang Anda lihat di sini, dia akan membuat slug seperti contoh di kanan. Anda bisa menggunakan atribut atau metode karena hasilnya di sini sama. Selanjutnya kita tentukan nilai untuk image. Jika kita lihat gambar yang tersedia, hanya ada 5 gambar disertai gambar thumbnail. Mungkin kita buat saja datanya 5, atau kita buat acak tulisan yang memiliki gambar. Caranya tinggal kita buat angka random antara 0 dan 1. Jika nilainya bukan 1, kita beri nilai 0. Untuk nama image-nya sendiri, kita buat angka acak antara 1 sampai dengan 5. Kelemahan dari cara ini adalah ada kemungkinan beberapa post memiliki gambar yang sama. Tapi saya rasa tidak apa-apa. Selanjutnya kita tentukan nilai untuk created at dan updated at. Gampangnya kita bisa panggil objek dari kelas datetime. Tapi sepertinya cara ini akan membuat tanggal post sama semuanya. Jadi di sini saya akan panggil variable date. Kemudian di atas sini, mari kita definisikan variable date berupa increment date. Saat saya merekam video ini, tanggal 25 Juli 2016. Saya akan mulai dari 1 minggu sebelumnya. Harapannya nanti ada tulisan yang tanggal publikasinya sebelum hari ini, dan ada juga tulisan yang tanggal publikasinya 1 atau beberapa hari yang akan datang. Oke, saya rasa cukup. Mari kita jalankan database seed yang sudah kita buat dengan menjalankan perintah php artisan db seed. Mari kita lihat di php-admin. Oh ya, saya lupa satu langkah lagi sebelum kita jalankan perintah dbseed. Kita buka file databaseseed.php, kemudian di run method ini, mari kita panggil file seed yang sudah kita buat. Karena table post membutuhkan data user, jadi kita panggil dulu user table seeder.
Kita jalankan lagi seed, dan sekarang muncul pesan error. Seperti yang Anda baca, error ini berkaitan dengan foreign key constraint. Jadi di user table seeder, sebelum memanggil method truncate, kita nonaktifkan dulu foreign key check. Kita jalankan lagi perintah dbseed. Error sekarang ini karena kesalahan penulisan nama kolom create add tidak dikenali. Seharusnya created add. Kita jalankan lagi. Oke, sekarang sudah tidak ada masalah. Mari kita lihat lagi datanya di phpMyAdmin. Oke, sekarang sudah ada 3 data user. Kita coba lihat data di tabel post. Sekarang sudah ada 10 data dengan nilai yang berbeda-beda. Tentu saja data saya dengan Anda sangat mungkin berbeda karena kita bermain-main dengan nilai acak. Dan saya rasa cukup untuk pembahasan kali ini. Pada video selanjutnya, kita akan ganti data statis dalam aplikasi kita dengan data-data dummy yang ada dalam tabel post ini.